Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself, my name is Pramutia Galugayatri from Management Class 23 with NPM 2341164. In this video, I will discuss material about the meaning of business communication. Check it out. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok suatu organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis tersebut itu beragam, termasuk mencapai informasi, mempengaruhi perilaku, mengkoordinasikan tugas, membangun hubungan, dan mencapai kesepakatan. Komunikasi bisnis melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti lisan, tertulis, dan nonverbal. Untuk mencapai pesan secara efektif kepada penerima, hal ini mencakup komunikasi internal antara anggota organisasi, seperti antara manajer dan bawahan, dan komunikasi eksternal antara organisasi dengan pelanggan, pemasok, atau pihak lain di luar organisasi. Komunikasi bisnis yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, termasuk jelas, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi yang efektif dalam konteks bisnis dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperbaiki hubungan antar individu dan organisasi, serta mendukung pencapaian tujuan bisnis. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antar rekan bisnis. Komunikasi bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena tanpa adanya komunikasi yang baik antara individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, maka dapat menyebabkan adanya ketidaksepahaman atau kesalahpahaman yang dapat merugikan bisnis. Adapun jenis-jenis komunikasi bisnis. Setiap komunikasi memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis berkomunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama dalam perusahaan. Jenis komunikasi itu terjadi antara dua manajer departemen yang berbeda atau antara dua karyawan yang bekerja di departemen yang sama. Komunikasi horizontal dapat membantu memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antara departemen atau tim. Yang kedua, ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Jenis komunikasi ini tuh dapat membantu karyawan untuk memperoleh umpan balik dan mendapatkan arahan dari manajer. Sementara manajer dapat memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara dua orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti karyawan di departemen yang berbeda. Jenis komunikasi ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memfasilitasi kolaborasi antar departemen atau tim yang berbeda. Berikutnya ada teknik komunikasi bisnis. Untuk mencapai tujuan komunikasi bisnis yang efektif, individu harus memiliki teknik komunikasi yang baik. Berikut ini beberapa teknik komunikasi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan salah satu teknik komunikasi bisnis yang sangat penting. Dengan mendengarkan aktif, seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan dapat memberikan respon yang tepat juga. Selain itu, dengan mendengarkan aktif, seseorang dapat membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. Kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis itu sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan jelas oleh penerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa formal dan harus jelas itu harus diterapkan dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, menjaga kontak mata.
Menjaga kontak mata saat berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan itu dapat membantu membangun hubungan yang baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Yang keempat, menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegangkan, seseorang tuh harus dapat menjaga emosi dan tidak mudah tersinggung. Hal ini dapat membantu hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. That's all the material I can convey. I end with thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.